Halo, saya Eka Noviana, salah satu tim pengajar tinjauan DKV Prodi DKV ITENAS. Minggu ini kita masih membahas peran desain komunikasi visual, tapi dengan melihat kasus-kasus yang real. Untuk itu, saya akan mengajak kalian untuk datang ke kota saya, Braunschweig, di Jerman Utara. Kalau begitu, sampai ketemu di pusat kota. Selamat datang di Braunschweig. Apa yang kalian gunakan barusan untuk menemukan saya adalah contoh real dari peran desain komunikasi visual, yaitu memberi informasi, memberi petunjuk kepada kita sebagai target audience. Yuk kita jalan-jalan untuk melihat fungsi desain komunikasi visual lainnya di tengah masyarakat selain memberi petunjuk dan informasi. Kita sekarang sudah ada di pusat kota. Seperti layaknya di pusat kota, banyak sekali pertokoan, baik itu toko baju, toko kelontong, toko bunga, kafe, dan lain sebagainya. Karena saya sebagai seorang perempuan, saya ambil contoh, misalnya saya mau beli baju. Tentunya di kepala kita dari rumah sudah ada niat mau kemana kita pergi, berdasarkan referensi yang kita punya. Hal-hal apa saja yang bisa mengidentifikasikan bahwa toko tersebut adalah tujuan kita? Tentunya dari logo. Ya, salah satunya berarti fungsi desain komunikasi visual adalah memberikan identitas. Tetapi biasanya meskipun di rumah kita sudah punya rencana, tapi ketika sudah sampai di pertokoan atau di pusat kota, kadang-kadang kita melihat identitas-identitas lain yang lebih mencolok dan mengundang kita untuk datang sekedar melihatnya atau bahkan memberikan keputusan lain. Biasanya peperangan yang paling sengit terjadi di pasar nyata, di pusat pertokoan. Si konsumen akan berinteraksi langsung dengan si produk. Disitulah konsumen akan mempunyai experience bagaimana produk tersebut dirasakan. Misalnya dari segi material, dari segi desain, apakah itu cocok dengan tubuhnya, atau cocok dengan kulitnya, atau cocok dengan rasanya. Hal ini tentunya sangat disadari oleh para produsen. Bagaimana caranya si konsumen tetap merasakan experience yang sama, bahkan jauh lebih bagus, sehingga kesetiaannya terhadap produk atau merek tertentu menjadi long lasting. Fungsi DKV atau peran desain komunikasi visual sebagai pemberi identitas dewasa ini menjadi sangat kompleks dan lebih kompleks. Kita sebagai desainer komunikasi visual harus bisa menjembatani apa yang menjadi tujuan produsen dan apa yang diinginkan oleh konsumen. Dari apa yang saya barusan jelaskan, berarti kita sebenarnya sudah masuk ke area fungsi desain komunikasi visual lainnya, yaitu to persuade atau mempersuasi atau mengajak, yang akhirnya mengundang orang untuk melakukan tindakan. Dalam hal ini adalah beli. Semakin banyak berbelanja, berarti semakin banyak juga sampah. Pikirkan sama kalian, misalnya barang-barang yang kita beli, baju, sepatu, tas, dan lain sebagainya, apakah barang-barang tersebut suatu hari nanti end up di tempat sampah? Atau mungkin ada jauh yang lebih bijaksana lagi, misalnya dijual atau disumbangkan untuk orang-orang yang membutuhkan. Kesadaran lingkungan tersebut bukan hanya mendorong pada kehidupan yang ekstrim seperti vegan, tapi juga dampak terhadap
pola pemasaran atau pola pembelian di mana banyak di antara orang-orang yang berpikir bahwa mereka tidak perlu lagi melihat merek. Kita akan jalan-jalan ke sebuah toko di salah satu sudut kota Braunschweig ini, yaitu toko yang menyuguhkan barang-barang jualan yang tidak membutuhkan packaging. Kitalah sebagai pembeli yang bertanggung jawab untuk membawa bungkus atau wadah dari rumah. Begitulah proses membeli di toko di mana kita tidak disuguhi oleh kemasan-kemasan yang sangat provokatif, tapi kitalah sendiri yang memilih dan kita merasa yakin bahwa produk-produk tersebut adalah aman. COVID-19 memberikan dampak yang banyak bagi banyak pengusaha. Banyak sekali toko-toko pakaian atau pusat pertokoan yang tutup. Bagaimana kita sebagai desainer komunikasi visual melihat tren toko online? Apa yang bisa kita lakukan? Bagaimana peperangan konsumen atau menarik konsumen di area online? Baiklah, kita sudah sampai ke penghujung pertemuan kita hari ini. Tetapi ada tugas yang harus Anda kerjakan, yaitu paper pendek mengenai pendapat Anda. Kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh desainer komunikasi visual ketika kesadaran akan lingkungan semakin tinggi, kesadaran akan bahaya konsumerisme semakin tinggi, sehingga muncullah toko-toko yang menawarkan barang jualan tanpa kemasan, tanpa identitas. Kira-kira apa yang bisa menjadi strategi kita? Tugas ini dikumpulkan hari ini pukul 18. Kita tunggu di e-learning. Sampai jumpa dan kembali ke Bandung dengan selamat.